Assalamualaikum Putri. Silakan duduk. Baik, Natasha, ada yang bisa Putri bantu hari ini? Maaf mengganggu waktunya. Kak Putri sibuk, kalau Putri tidak sibuk, saya mau sharing dengan Putri. Ya, Putri hari ini kebetulan tidak sibuk, jadi Mbak Tasha bisa sharing ya sama Putri. Gimana kabarnya Mbak Tasha hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Coba sebelum Mbak Tasha sharing sama Putri, Mbak Tasha bercerita sama Putri tentang Mbak Tasha. Dari mana? Alamat? Nama saya Aurelia Putri Arifin Natasha. Saya dari kelas 11 di Cafe. Saya berdomisili di Desa Tambak Ramo, RT 4 RW 1, Kecamatan Tambak Ramo, Kabupaten Pati. Saya anak tunggal. Saya di rumah dengan ibu dan nenek saya. Ayah saya kerja di Taiwan sudah 10 tahun. Berarti nggak ketemu sama ayah 10 tahun ya? Iya. Mbak Tasha datang ke rumah BK apa baru pertama kali ini? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Ya. Tapi untuk melakukan sharing atau istilahnya itu kalau di BK konseling ya Mbak, itu sudah pernah atau belum? Belum, baru kali ini. Baru kali ini ya? Oke, berarti nanti Putri akan menjelaskan konseling itu apa, atau mungkin Mbak Tasha sudah paham atau pernah mendengar konseling itu seperti apa? Menurut saya konseling itu curhat ke guru BK. Oh gitu ya. Tahunnya Mbak Tasha kan mungkin curhat ya. Mungkin waktu masih SMP banyak teman Mbak Tasha yang kebiasaannya curhatnya itu sama guru BK. Ya. Dari sini nanti Putri mau menjelaskan, Mbak Tasha lebih jelas ya, apa itu konseling. Ya. Baik, Putri jelaskan. Konseling adalah proses bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada peserta didik, ya, baik untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi, ya. Jadi nanti Mbak Tasha itu punya masalah dan Putri mau membantu memecahkan masalahnya, ya. Kemudian di dalam layanan konseling individu itu ada beberapa asas, ya, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama asas kesukarelaan. Jadi Mbak Tasha datang ke ruang BK ini apa dengan kemauan sendiri atau dari teman atau dari pihak lain yang memaksa? Dari kemauan sendiri. Tidak ada yang memaksa ya. Berarti alhamdulillah kalau Mbak Tasha datang ke ruang BK dengan kemauan sendiri. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan, ya. Jadi Mbak Tasha nanti terbuka saja, okay, mengutarakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Tasha saat ini. Nanti harus diutarakan semua. Kalau nanti ada yang masih ditutup-tutupi, tidak bisa diselesaikan, ya. Jadi nanti kita di sini kita sharing bersama, diskusi bersama. Terus ada asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Tasha tidak perlu khawatir, tidak perlu takut masalah apa yang Mbak Tasha utarakan ke Putri itu tidak akan bocor ke orang lain, ya. Jadi dalam BK itu ada kode etik konselor. Seorang konselor itu tidak boleh membocorkan masalah konseling. Jadi tidak usah takut. Itu ya. Terus yang keempat ada asas keahlian. Jadi asas keahlian ini diberikan kepada seorang yang ahli seperti Putri sebagai guru BK memberikan pelayanan konseling individu
untuk memecahkan masalah Mbak Tasya. Oke. Terus asas kenormatifan. Jadi nanti kita sharing atau berdiskusi bersama itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sampai di sini jelas Mbak Tasya? Jelas. Sampai di sini sudah jelas ya. Untuk kegiatan layanan hari ini kita membuat kesepakatan waktu ya Mbak Tasya ya. Kira-kira 30 menit cukup ya. Kita sepakat 30 menit. Mudah-mudahan kegiatan layanan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi kegiatan hari ini kita nanti itu sharing bersama, berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah atau kesulitan-kesulitan yang Mbak Tasya alami saat ini. Ya, jelas ya Mbak Tasya ya. Jadi nanti semuanya diutarakan kepada Putri. Gitu ya. Ya. Baik, sekarang coba ini ada gelas ya, coba Mbak Tasya pegang. Ya. Itu adalah gelas berisi air ya. Misalkan Putri menyuruh Mbak Tasya pegang gelas itu selama 1 menit, Mbak Tasya sanggup? Sanggup ya? Ya. Kalau misalkan Putri menyuruh Mbak Tasya memegang gelas itu selama 1 jam, Nggak bisa, bukan nggak bisa, berat, karena berat ya. Ya. Terus kalau misalkan Putri menyuruh Mbak Tasya memegang selama 1 hari, gimana? Nggak bisa, nanti kan kalah. Oh gitu, oke. Lelah ya kamu sehari ya. Jadi 1 gelas air ini diumpamakan ini adalah permasalahan Mbak Tasya, ya. Dimana kalau kita punya masalah, ya, seperti tadi perumpamaan, kalau memegang selama 1 menit masih sanggup ya. Kalau dengan waktu yang panjang, Mbak Tasya merasa lelah dan berat, tidak sanggup. Jadi kalau kita punya masalah berarti segera mencari solusinya ya, jangan terus malah lari dari permasalahan itu. Sudah sampai di sini jelas gitu Mbak Tasya ya. Baik, Mbak Tasya tadi katanya mau berdiskusi atau sharing sama Putri. Coba apa yang menjadi permasalahan Mbak Tasya selama ini? Sebenarnya tidak ada masalah kok Bu, tapi akhir-akhir ini nilai saya itu jelek banget Bu nilainya. Saya juga malas belajar dan membaca buku pelajaran baru. Berarti Mbak Tasya sekarang punya masalah yang menurut Mbak Tasya, nilai Mbak Tasya menjadi menurun atau sangat rendah, Ya. dan minat membaca atau mengulang pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru tidak pernah dibaca kembali ya. Ya. Dan untuk belajarnya juga kurang ya. Terus masalah apa yang membuat Mbak Tasya sampai nilainya menurun, kurang membaca atau belajar? Mungkin Mbak Tasya punya masalah di rumah, atau mungkin Mbak Tasya punya masalah dengan pacar, atau mungkin permasalahan lain, atau bahkan mungkin Mbak Tasya bisa kecanduan dengan HP atau tidak bisa lepas dengan HP. Saya nggak tahu juga ya Bu, kenapa kok saya malas belajar. Kalau masalah di rumah tidak ada Bu, semuanya aman. Pacar mungkin Pacar, saya nggak punya pacar Bu, belum mikir
situ, saya mau fokus belajar. Teman saya nggak, kalau nongkrong juga nggak sampai larut malam. Kalau begadang juga saya jarang. Kecanduan HP mungkin iya, karena saya nggak bisa lepas dari HP. Kemana-mana harus pegang HP gitu loh. Terus kalau Mbak Tasya pakai HP seperti itu, apa yang Mbak Tasya lakukan dengan HP itu? Main game, kalau main game itu harus sampai selesai, tidak boleh ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu itu marah-marah gitu loh, bukan tidak konsentrasi, terus poin-poin yang saya kumpulkan juga nanti berkurang. Kalau disuruh ibu bantuin juga kadang saya bohong kalau saya sedang mengerjakan PR padahal saya sedang bermain game. Terus kalau saya bosan bermain game, saya buka WhatsApp, berumpi di grup. Terus kalau saya sudah jenuh berumpi di grup, saya buka TikTok, scroll TikTok. Gitu ya. Ya. Dari sekian yang Mbak Tasya sebutkan ya, ada banyak tadi ya. Itu kira-kira kalau dibuat perintah yang mana yang paling banyak Mbak Tasya lakukan? Pertama itu main game, kedua buka TikTok, ketiga buka WhatsApp. Gamenya itu gimana Pak? Jadi Mbak Tasya jadi kecanduan? Game township, kayak nanti kita itu jadi petani, terus mengirim barang, jadi ya harus terus kan ada waktunya. Asik ya main game seperti itu ya. Jadi sampai lupa belajar, lupa mengulang atau membaca materi-materi yang sudah diberikan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Iya. Oke. Berarti itu sudah kelihatan Mbak Tasya permasalahan apa yang menjadikan Mbak Tasya itu nilai-nilainya jadi berkurang ya. Iya. Kenapa Mbak Tasya malas belajar, malas membaca, mengulangi materi-materi ya. Itu yang membuat Mbak Tasya jadi tidak pernah pegang buku atau belajar. Terus sekarang Mbak Tasya bercerita apa yang Mbak Tasya rasakan tentang game atau bermain VR. Saya ya harus Merasa senang ya? merasa senang, Tidak bisa ketinggalan, kalau tidak bermain HP gitu ya. Pokoknya tiap hari selalu teringat HP ya, kemana saja. Atau bahkan mungkin kalau di rumah yang tidak pakai HP, kalau pas mandi gitu, setiap saat pegang HP ya. Tidur mau apa, nonton TV atau pas waktu luang selalu pegang HP ya, tidak mau ketinggalan ya. Oke. Terima kasih Mbak Tasya sudah menyampaikan dengan jujur dan jelas. Oke. Jadi nanti Putri akan menyampaikan bahaya dan dampak dari bermain game atau HP. Yang pertama adalah dampak atau bahayanya. Kira-kira apa Mbak Tasya kalau kita sering bermain HP atau game? Sering marah-marah ya, dan gelisah. Sebagai contoh Mbak Tasya sering marah-marah itu, misalkan kalau Mbak Tasya lagi asik main game, ya ada yang mengganggu, otomatis jadi marah ya, karena mungkin gamenya terus kalah, poin-poinnya nggak jadi didapat, gitu ya. Terus yang kedua, dampaknya atau bahayanya itu adalah suka berbohong. Tadi Mbak Tasya cerita, cerita kadang dipanggil orang tua pas di kamar, Mbak Tasya bilang mengerjakan PR atau sedang belajar. Padahal apa yang dilakukan Mbak Tasya?
main game. Nah, seperti itu kan menjadikan suka berbohong. Oke. Terus yang ketiga, kurang tidur. Otomatis kalau kita sering bermain HP, kurang tidurnya, ya. Terus yang keempat, bisa berdampak penglihatan jadi buruk, ya. Kalau kita bermain HP terus ini, apalagi sambil tidur ya, otomatis penglihatan kita jadi terganggu, ya. Terus bisa juga pola makan kita juga berkurang, ya. Asik-asiknya main HP terus sampai lupa makan. Terus cara mengatasinya Mbak Tasya, cara mengatasinya supaya Mbak Tasya itu bisa tidak melakukan atau bermain HP setiap saat, mungkin Mbak Tasya bisa mengatur waktu atau memanajemenkan waktu, ya. Di sini maksudnya itu Mbak Tasya bisa membuat waktu-waktu mana yang waktunya belajar, waktunya main game, waktunya bermain, ya. Seperti itu, ya. Terus bisa menekuni hobi. Mungkin Mbak Tasya punya hobi olahraga, ya. Yaitu bisa juga untuk mengurangi bermain HP, ya. Kalau sore mungkin lari di depan rumah, atau bahkan biasanya anak cewek itu punya hobi bersih-bersih rumah, itu pun juga bisa dikatakan sebagai hobi, ya. Hobinya bersih-bersih rumah. Kalau melihat rumah berantakan atau berserakan, segera membersihkan atau dirapikan, itu juga termasuk hobi. Kan bisa mengurangi bermain HP dengan kita bersih-bersih, ya. Itu, ya. Terus jauhkan HP dari kamar tidur, ya. Jangan terus kalau mau tidur bawa HP. Pamitnya tidur, tapi otomatis kalau HP dibawa ke kamar, otomatis main HP dulu, gitu, ya. Terus dari kegiatan yang Putri sampaikan, sesudah Mbak Tasya mengikuti layanan klasikal ini, Mbak Tasya apa merasa nyaman dengan layanan yang Putri berikan, ya? Apa yang Mbak Tasya bisa petik dari kegiatan layanan hari ini? Saya sangat senang. Jadi saya mempunyai bayangan agar bisa mengelola waktu dalam bermain game, membaca, belajar. Dan saya juga bisa memprioritaskan mana yang lebih penting yang didahulukan. Sekarang Mbak Tasya kan sudah tahu, ya, permasalahan apa yang Mbak Tasya alami saat ini dan cara mengatasinya atau solusinya, ya. Sekarang Mbak Tasya coba tulis kembali, ya, biar lebih jelas dan lebih tahu bagaimana cara mengatasi solusi atau bermain game atau HP supaya bisa lebih tekun belajar atau membaca. Itu Mbak Tasya, ya. Ini Mbak Tasya tulis bagaimana solusi setelah mengikuti layanan konseling individu tadi, ya.
mengetahui sebab dan solusi kurang minat membaca. Solusinya: 1. Mengurangi bermain HP, main game, main TikTok, dan mengurangi main WhatsApp yang tidak berguna. 2. Tidak tidur larut malam. 3. Menerapkan teknik manajemen waktu. 4. Jauhkan HP dari kamar tidur. 5. Menekuni hobi lain. Jadi Mbak Tasya sudah jelas ya solusi apa untuk memecahkan masalah ya yang sedang Mbak Tasya hadapi. Yang pertama tadi ada mengurangi HP, ya? Mengurangi bermain HP. Tadi apa? Permainan TikTok, apa? Main game, apa yang tidak perlu itu kan kalau kita sering bercanda yang tidak perlu. Secara tidak sadar kita bisa menyinggung ya. Maksud kita sih baik bercanda, tapi bisa membuat sakit hati orang lain kalau sampai berlebihan ya. Terus tidak tidur larut malam ya. Solusinya otomatis kalau kita mengurangi main HP, sudah waktunya tidur kita tidur. Oke. Terus menerapkan teknik manajemen waktu. Mbak Tasya harus bisa ya, mana yang lebih didahulukan ya, belajar atau bermain atau mainan HP, harus bisa memilah-milah mana yang lebih didahulukan ya. Terus jauhkan dari HP, jauhkan HP dari kamar tidur, bisa ditempatkan di kamar lain atau di tempat ruang tengah atau di mana ya, pokoknya enggak dekat dengan kita. Otomatis kalau HP dekat dengan saat kita tidur, otomatis kalau kita nggak bisa tidur terus mainan HP. Tapi kalau tidak ada HP, lama-lamaan kita mungkin cepat tidurnya ya. Terus menekuni hobi lain ya, tadi bisa dengan bersih-bersih rumah atau olahraga itu ya. Jadi sekarang Mbak Tasya sudah melakukan konseling individu ya, dengan teknik client center, di mana konseling berpusat pada permasalahannya itu pusat pada konseling ya. Jadi Mbak Tasya sudah merasakan bagaimana cara keluar dari permasalahan yang Mbak Tasya hadapi ya. Berarti sekarang Mbak Tasya mulai sekarang atau nanti pulang sekolah bisa membiasakan di rumah punya mungkin buku cerita atau apa, atau buku-buku misalkan asal usul Nabi Muhammad atau Nabi siapa, itu nanti dari kebiasaan membaca seperti itu, nanti lama-lama Mbak Tasya akan terbiasa untuk membaca, senang dengan membaca ya. Otomatis dengan senang membaca, Mbak Tasya tidak malas untuk mengulang atau membaca pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru ya. Biar apa? Biar kalau kita sampai rumah mengulang pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru, otomatis kita hafal ya. Kalau pas tes atau ujian kita sudah nyicil ya. Paling tidak kalau kita membaca itu kita sudah paham ya Mbak. Beda kalau kita belajar wayangan. Maksudnya wayangan di sini belajarnya nanti kalau pas saat tes saja. Nah, kami lakoni dari semalam suntuk, otomatis tetap susah untuk nangkepnya, okay? Bingung, waduh ini waktunya tinggal semalam sudah segini tok, kok materi yang saya pelajari kok masih banyak, bingung sendiri ya. Jadi dibiasakan kalau hari ini itu dapat pelajaran sampai rumah malamnya dibaca kembali, tidak perlu harus dihafalkan, dibaca saja sudah paham, ya. Itu ya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, Putri cukupkan sekian.
terima kasih Mbak Tasya sudah mau berbagi masalah yang mungkin solusi yang Putri kasih bisa membantu Mbak Tasya untuk kedepannya menjadi lebih baik ya, bisa meningkatkan nilai-nilai Mbak Tasya yang sekarang lagi menurun ya. Nanti insya Allah setelah layanan konseling ini Mbak Tasya bisa belajar lebih tekun, membaca ya, dikurangi main HP-nya ya, itu ya Mbak Tasya ya. Mungkin kalau Mbak Tasya butuhkan lagi minggu depan, kalau memang Mbak Tasya pengen ketemu atau sharing dengan Putri lagi, dipersilakan ya, tidak usah takut malu-malu, silakan ke ruang BK menemui Putri gitu ya. Itu aja Mbak Tasya. Semoga pertemuan pada kali ini bisa memberikan manfaat Mbak Tasya, Putri juga ya. Terima kasih atas waktunya. Mbak Tasya bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas ya.